Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kita masuk episode 174 ya, dari Manado 0852 4024 8 dan seterusnya. Pertanyaan saya, seperti apa bentuk bumi sebenarnya berdasarkan Alkitab? Karena selama ini saya masih ragu apakah manusia memang bisa menembus langit. Terima kasih Pak. Tolong itu ya. Menurut Alkitab, konsep Alkitab itu bumi itu datar. Dan memang itu tidak salah menurut pandangan mereka, karena mereka taunya bumi datar, mereka tidak pernah mengarungi dunia dengan pesawat atau kapal, dan itu tidak perlu dipersoalkan karena hal itu kita mengerti, tidak menambah iman, tidak tahu, tidak mengurangi iman. Lalu selama ini saya masih ragu apakah manusia memang bisa menembus langit. Maksudnya apa saya tidak tahu ini. Menembus langit ini maksudnya apakah manusia memang bisa menembus langit. Langit itu kan ada tingkatan. Langit atmosfer di atas kita. Lalu di luar, di tata surya, di luar atmosfer kita itu juga langit. Samayim dalam bahasa Ibrani. Ya, Uranos. Jadi langit itu bisa satu tingkat, yaitu di atmosfer di mana burung bisa terbang, di mana masih ada atmosfer. Lalu langit berikut itu di luar atmosfer kita, itu ada tata surya yang tidak terbatas. Lalu langit ketiga yang pernah dilihat oleh Paulus di mana dia melihat surga. Nah itu yang saya pahami. Jadi apakah ada manusia pernah menembus langit? Ya Paulus pernah, tapi apakah itu fisik ataukah tidak? Itu tidak dijelaskan karena Paulus sendiri berkata, aku tidak tahu di dalam tubuh atau tidak. Tetapi sekali lagi kalau pertanyaan pertama, apa kata Alkitab? Alkitab tidak menjelaskan mengenai bumi ini bulat atau tidak, atau datar, karena Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan yang khusus membahas mengenai bumi. Ya, jadi itu aja yang saya beritahu. Kalau dikatakan Alkitab, bumi datar itu yang bicara orang tertentu dengan pandangannya. Dan di sini justru menunjukkan keaslian Alkitab. Alkitab tidak dipoles. Polos saja ditulis sesuai dengan apa yang didengar oleh si penulis Alkitab. Dan hal-hal yang tidak prinsip seperti ini tidak perlu dipersoalkan. Puji Tuhan. Ya. 08986218 dan seterusnya ya. Ini kelas 8 SMP usia 13 tahun wanita. Salam Om Eras, saya ingin tanya ya, apa yang dimaksud dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Untuk seusia saya, bagaimana hidup sempurna serupa dengan Yesus dan contoh praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Aduh, kamu luar biasa ya. Nah, usia 13 tahun pertanyaannya sudah luar biasa. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu artinya pengalaman pribadi di mana seseorang merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Kehadiran Tuhan itu bisa dialami melalui pengalaman nyata. Artinya, Tuhan bisa berbicara kepadanya dan dia mendengar. Suara di hatinya Tuhan bicara begini, begitu. Yang kedua, perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui peristiwa hidup. Peristiwa-peristiwa hidup itu mengandung nasihat.
mengandung suara Tuhan. Dan kita harus mengerti kenapa ada kejadian ini, kenapa ada kejadian itu. Kalau untuk umur kamu ya tidak perlu muluk-muluk. Misalnya kamu di kelas, kamu dijelekin. Kamu harus tahu itu suara Tuhan. Tuhan mengajar kamu rendah hati. Jadi kamu jangan membalas. Ya. Suara perjumpaan dengan Tuhan juga bisa dialami melalui mimpi, penglihatan. Jadi hal yang bersifat di luar kalau istilahnya itu supranatural atau adikodrati atau yang istimewa banget gitu lewat mimpi penglihatan. Tapi juga bukan tidak mungkin bisa berhadapan langsung. Ya. Seperti saya pernah mendengar beberapa kesaksian, bukan sekali. Pembantu rumah tangga yang kedatangan di dalam kamarnya itu tamu. Tamunya itu bercahaya. Lalu dia melihat gambar dari Yesus dan mirip seperti ini, kata pembantu itu. Akhirnya dia bertobat. Dulu tahun 2004 atau 2005, pernah ada kejadian seorang pembantu rumah tangga dibawa oleh majikannya ke gereja. Waktu itu gereja kami masih ada tiang-tiang di Gading Kirana. Jadi waktu puji-pujian itu ada satu yang beda bajunya. Bajunya pakai pakai jubah. Tapi dia berdiri itu di pojok. Berdiri di antara para singer. Ya, terus karena banyak tiang dia bisa lihat tapi kemudian tidak melihat lagi karena tertutup tiang. Pada waktu saya naik ke mimbar, orang ini turun. Yang lain duduk tapi yang pakai jubah ini turun lalu jalan. Ketutup juga jalan ke sana gitu. Ke sana itu kayak ke pintu. Padahal itu lantai 2. Tidak mungkin sana ada pintu. Tapi dia hanya melihat, kok dia ke sana ya. Terus nggak ada. Nah, pada waktu pulang dari gereja datang ke rumah famili daripada majikannya. Dia lihat ada foto Yesus. Dia berkata kepada majikannya, Pak atau Bu ya, tadi ada yang pakai baju beda, kok nggak seragam. Nih, yang ini nih. Nah, itu wajah Yesus di situ. Wajah Yesus. Nah, saya yang mendengar kesaksian itu, saya jadi gusar, saya galau. Aduh, kok saya naik mimbar, Yesus turun. Jadi saya jadi susah gara-gara kesaksian itu. Jadi kesaksian tidak mudah saya lupakan. Jadi saya nangis di kaki Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Kenapa puji-pujian Engkau di situ? Begitu saya naik Engkau pergi, Tuhan. Saya nangis. Nah, pada waktu nangis itu saya mendengar suara di hati saya. Aku mempercayai kamu. Kalimat itu saya dengar di hati saya. Aku mempercayai kamu. Wah, maksudnya apa ya? Maksudnya kamu tidak perlu harus melihat saya hadir dengan fisik. Aku beserta kamu. Itu maksudnya. Waduh, saya terhibur. Nggak kepikir loh jawabannya. Aku mempercayai kamu. Tapi saya nangis. Saya susah hati, Tuhan. Kenapa kau tinggalkan aku? Puji-pujian kau hadir. Begitu aku naik mimbar kau tinggalkan aku. Nangis saya. Sedih banget saudaraku. Dan takut juga kenapa Tuhan tinggalkan aku. Sedang aku tidak merasa punya dosa yang membuat saya harus ditinggalkan Tuhan. Nah, kalimat itu saya dengar. Aku mempercayai kamu. Wah, saya dapat jawabannya. Oke. Untuk seusia saya bagaimana hidup sempurna? Gampang. Itu gampang kok. Jangan bangun terlambat kalau sekolah. Jangan nyontek. Kalau disuruh orang tua jangan membantah. Itu dulu. Jangan ikut teman-teman berkelahi atau ribut. Kalau dijahati mengalah. Jujur. Itu saja. Kamu akan sempurna seperti Yesus sayang. Ya, Tuhan memberkati kamu nak. Oke.
0813 6107 dan seterusnya. Salam Pak, maaf Pak Eras, ya saya tidak juga telepon SMS saja ya Pak, tapi maaf Pak, agak panjang, ada hal yang buat saya tidak tenang dan galau Pak. Begini Pak, saya punya hubungan dengan seorang penginjil. Kami sama-sama orang yang sudah dikhianati, orang yang kami sayangi, artinya kami adalah orang-orang yang sudah pernah menikah dan bercerai. Tadinya saya bertekad untuk tidak menikah lagi, sampai kami bertemu lewat sosmed, lalu menjadi hubungan spesial. Saya di Cibubur dan dia di Medan. Setelah hubungan kami berjalan hingga kami sepakat untuk menikah, tapi akibat kesalahanku, saya ditinggalkan semua sosmedku, langsung diblokir nomor HP, juga diblokir hingga saya tidak bisa lagi menghubunginya. Aku hubungi keluarganya termasuk orang tuanya supaya hubungan kami diperbaiki, toh semuanya nggak berhasil. Saya sudah berusaha untuk bagaimana supaya dia maafin aku. Menurutku kesalahan itu tidaklah fatal, hanya sedikit menyinggung pribadi dia, tapi aku nggak tahu kalau itu yang buat dia jadi sakit hati. Kami sudah sepakat apabila nanti kami menikah, kami mau sama-sama melayani, tapi semuanya sudah berantakan. Sudah 3 bulan kami nggak ada komunikasi lagi. Aku selalu berdoa untuk hubungan kami ini, tapi Tuhan belum jawab doaku. Aku sudah terlanjur sayang sama dia. Saya hanya berpikir kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Apa rencana Tuhan buat saya? Kalau emang kami berjodoh, sampai kapan aku menunggu? Saya sudah nggak tahu lagi harus gimana. Apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang harus saya lakukan lagi? Yang saya tahu dan berharap bagaimana hubungan kami ini kembali lagi. Tolonglah Pak, saya harus bagaimana ya? Kamu goblok. Kamu itu goblok, nah. Ini bukan jodohmu. Laki-laki yang baik tidak begini. Dia boleh sakit hati, dia bilang aku sakit hati karena ini, aku tersinggung karena ini. Itu pun tidak perlu. Tidak perlu dia sakit hati juga. Ini salahmu apa sih? Tadinya saya bertekad untuk tidak menikah lagi sama ketemu ini. Setelah hubungan kami berjalan hingga akibat kesalahanku, saya ditinggalkan semua sosmedku, langsung diblokir, HP juga diblokir. Ini salah apa nggak jelas ini ya? Kamu saya kasih tahu ya nak, kamu goblok. Kamu mengharapkan pria yang tidak akan membahagiakan kamu. Jadi kamu berhenti menyayangi dia, berhenti memikirkan dia. Kamu harus membuang dia dari pikiranmu. Kamu itu orang yang egois, memanjakan perasaan. Kalau kamu terus-menerus begini, nak, kamu akan menderita. Kalau kamu menuruti saya sebagai bapak rohanimu, atau sebagai orang yang kau percayailah untuk menjawab, jawaban saya adalah lupakan dia. Ya. Ini membangun hubungan dengan apa ini? Seorang penginjil. Penginjil kok begitu? Tersinggung lalu memblok ya? Nggak ada cara begitu. Aduh ampun deh. Ini aja sopan santunnya anak dunia aja nggak begini. Kok ini penginjil lagi? Aduh, nggak deh. Itu bukan penginjil yang benar. Kalaupun kamu salah ya ditunjukkan kesalahanmu apa. Besok lagi jangan diulangi. Memangnya kamu sudah berulang-ulang bikin kesalahan? 1. 2, sefatal apa kesalahan itu? Sampai kamu harus diblok. Dan kamu sudah minta maaf lagi. Bagaimana supaya dia maafin aku lah? Kamu kan goblok ini. Ya kalau dia nggak maafin kamu, jangankan saya, jangankan kamu, Tuhan pun juga tidak bisa membuat dia memaafkan kamu. Kalau memang dia tidak memaafkan kamu. Jadi nak, lupakan, titik. Lupakan, titik. Ya. Nanti Tuhan akan buka jalan. Kamu itu sakit sebenarnya karena pengalaman masa lalu yang dikhianati itu. Tapi jangan karena pengalaman masa lalu kamu jadi gegabah. Kamu ketemu pria lalu kamu jadi begini. Jangan. Ya usah. Kalau kamu sudah bertekad tidak menikah, ya bagus tidak menikah. Tapi saya tidak tahu kamu sudah punya anak belum, umurmu berapa. Saya ini kan juga tidak tahu. Tapi menurut saya ya,
Jangan menikah, daripada menikah membuat kamu sakit lagi untuk kedua kali. Dan untuk penginjil ini, dia tidak sopan. Ya. Dia tidak sopan. Sampai memblokir HP kamu, lalu tidak memberikan arahan. Nanti kalau kamu menikah dengan orang ini, wah menderita, lebih menderita lagi. Jangan deh, ya. Lupakan dia, ya. Jangan bodoh ya, nak. Oke. Tapi Pak Eras ngomongnya yang kasar, jangan kasar yang baik, goblok-goblok. Memang goblok, nak. Aku sedih lihat kamu, kok kamu bisa dibodohin orang seperti itu, ya. Oke, ngerti ya? Oke, kamu ngerti perasaan saya ini sama kamu sayang atau tidak, ya? Udah kamu rasakan ini. 0812 8050 0 dan seterusnya. Salam alaihim Pak Pendeta Eras Sabdono. Tuhan Yesus memberkati hambanya dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati GSKI Rehoboth menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang lebih heran lagi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di tempat kudusnya kalau selama-lamanya. Moleate, lai, ya, moleate, lai siahaan, ya. Oke, 0856 29095 dan seterusnya. Pria 46 tahun. Salam Pak Erastus, saya pria usia 46 tahun, saya pendengar setia khotbah-khotbah Bapak. Saya ingin menanyakan apakah kutukan yang pernah kita ucapkan itu bisa menyerang diri kita sendiri dan orang yang kita kutuk, kalau bisa bagaimana cara kita menarik dan membatalkan kutukan tersebut. Kalau orang pernah mengutuk orang lain itu pasti orang jahat, orang yang bengkok. Nggak usah menarik kutukan, maksud saya, walaupun menarik kutukan, kalau masih jahat juga pasti dihukum Tuhan, nggak diberkati. Kamu tarik kutukan itu tapi hatiku masih jahat juga nggak diberkati. Tapi kalau kamu bertobat, itu otomatis nggak ada yang bisa mencelakai kamu. Dan semua ucapan kutuk yang kau ucapkan itu dibatalkan Tuhan. Yang penting sekarang bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Bukan hanya kutukan yang kamu tarik. Keinginan-keinginan jahat dan semua perbuatan-perbuatan salah harus ditinggalkan. Itu. Jadi bukan hanya karena kutukan itu mistik nanti berpikirnya. Kamu tidak tarik kutukan kamu. Maksud saya kamu tarik kutukan kamu, tariklah. Tapi masih jahat tetap dihukum. Tetap kamu nggak diberkati Tuhan. Jadi lebih baik bertobat dari semua dosa. Termasuk kutukan, termasuk perbuatan-perbuatan salah yang lain. Bukan kutukan, kata-kata yang tidak patut kita ucapkan. Itu pun juga biar kiranya dibersihkan Tuhan. Ya bro, oke. Hal ini terkait dengan pengalaman hidup saya tahun 2006 ketika usia 32 tahun. Saya pria lajang yang belum pernah pacaran. Situasi demikian itu membuat saya minder dan frustasi. Ketika sudah berdoa minta jodoh tidak dikabulkan, saya mencoba menanyakan jodoh saya kepada seorang paranormal. Saya datang ke paranormal bukan untuk mencari ilmu pelet, pengasihan atau sejenisnya. Saya sekedar bertanya di mana jodoh. Nah, ini sudah dosa besar ini. Minta ampun. Ya. Saya mengajukan 2 nama wanita yang saya sedang dekati dan saat itu paranormal tersebut mengatakan kepada saya bahwa jodoh saya adalah si B dan jangan dekati si A. Jangan dekati si A yang adalah istri saya sekarang. Karena si A tidak cocok dan kalau dipaksakan bisa cerai dalam 6 tahun pernikahan. Akhirnya pun saya pun mantap dan yakin untuk mendekati si B. Tapi di luar dugaan ketika justru si B bersikap merendahkan saya, dalam keadaan sakit hati saya lepas kontrol dan saya menyumpahi dia bahwa si B tidak akan pernah mendapatkan laki-laki yang betul-betul mencintai dia. Waktu berlalu akhirnya menikah dengan si A. Istri saya saat ini dan si B pun menikah dengan pria pilihannya. Dalam hitungan 3 tahun pernikahan si B tidak harmoni dan saya dapat info dia bercerai dengan suaminya. 4 tahun pernikahan yang baik-baik 4 tahun pernikahan saya baik-baik saja. Tapi pada pernikahan ke-6 saya berubah sikapnya pada saya. Dia seolah kehilangan cinta kepada saya. Sikap dan kata-katanya kasar. Jika marah tak segan merusak, memecah barang-barang, mengumpat dan melakukan tindakan kekerasan pada saya. Pada usia pernikahan saya yang ke-12 kami pisah ranjang. Meskipun masih hidup serumah karena istri saya sudah tidak melayani saya lagi. Ketika saya berhasrat saya melampiaskan dengan onani dan membayangkan si B. Tapi ternyata itu membuat hubungan kami semakin buruk. Istri tak jarang menuntut diceraikan hanya karena masalah-masalah sepele. Soal onani tadi sebentar ya. Jangan lakukan hal ini. Karena orang yang melakukan onani membayangkan wanita lain, dia akan menjadi pudar cintanya kepada pasangan hidupnya. Tidak boleh.
Saya berdoa minta diberikan petunjuk Tuhan untuk mengatasi persoalan rumah tangga saya ini. Tapi sampai saat ini masih belum menemukan jalan keluarnya. Saya kemudian teringat dengan kutukan yang pernah saya ucapkan kepada si B. Apakah semua ini bersumber dari hal itu? Tidak. Setan yang merekayasa. Karena Anda tangkap paranormal, Anda jual diri sebenarnya. Dan apa yang dikatakan paranormal bisa dipenuhi oleh iblis. Dan orang-orang ini menurut saya pasti bukan orang-orang di dalam Tuhan. Kalau mereka orang dalam Tuhan, tidak akan bisa direkayasa oleh kuasa gelap. Jika demikian, apakah saya bisa mencabut kutukan tersebut dan memperbaiki hubungan pernikahan saya? Ya, cabut kutukanmu, minta ampun atas segala dosa, lalu bisa memperbaiki hubungan. Jalan yang harus Anda tempuh hari ini, lupakan si B sama sekali. Dan bangun kembali hubungan dengan pasangan hidupmu. Si A itu bukan pasanganmu, itu jangan didengar. Semua orang juga belum sempurna dan dalam pernikahan pasti ada ributnya, friksinya. Tapi kalau bertumbuh dewasa berdua, bisa membangun hubungan yang harmoni. Oke? Saya berdoa minta diberikan petunjuk Tuhan. Ini petunjuknya ya, dari saya nih. Mohon Pak Eras memberikan pencerahan kepada saya untuk menemukan jalan keluar masalah pernikahan saya ini. Demikian Pak. Sebenarnya pada waktu Anda minder itu, belum menikah itu, saya khawatir ya Anda ini memang tidak dewasa. Mestinya tidak perlu minder. Ketika Anda menikah dengan usia 30 berapa tadi itu? Umur berapa ya? Waktu usia 30 berapa tadi itu? 32 ya. 32 tidak menikah, minder itu kan menunjukkan Anda itu udah usia segitu kok masih minder itu kan nggak dewasa. Jadi pasti Anda belum, jadi gini, kedewasaan rohanimu tidak sesuai dengan umur biologismu. Sekarang dengan adanya truth ini, belajarlah kebenaran di sini. Paculah untuk bertumbuh dewasa. Ya. Jangan tidak bertumbuh. Nah sekarang nasihat saya adalah lupakan si B sama sekali, lenyapkan dari pikiranmu. Saya khawatir jangan-jangan kamu berpikir mau mendekati B lagi, cerai dengan si A. Saya khawatir kau berharap bisa menikah dengan si B lalu meninggalkan si A. Itu semua setan. Ya. Setan punya pengaruh atas pikiran dan nubuatan itu. Putuskan, patahkan dengan pertobatan. Ya, pasti bisa. Ikuti Truth ID lalu rubah kelakuanmu. Lalu waktu ketika istri Anda sekarang mulai marah-marah berubah sikap, coba cari sebabnya apa. Tidak mungkinlah orang tiba-tiba berubah sikap tanpa sebab. Gila kali itu perempuan. Tidak mungkin. Pasti ada kasualitasnya. Apakah Anda juga mulai dingin, Anda juga mulai suka nonton-nonton film yang tidak patut, lalu istri merasa Anda mengabaikan dia, atau Anda pelit dengan soal uang, atau Anda mulai cuek. Ada. Sekarang rubah watakmu, rubah karaktermu, rubah kebiasaanmu. Ingat ya, lupakan B ya. Itu pengkhianatan kepada istri ketika engkau masih membayangkan si B. Yang masih mengingini si B. Saya khawatir Anda itu pengen kawin sama si B yang cerai itu. Lalu Anda mau cerai dengan si A. Ini tidak boleh. You nanti celaka di kekekalan. Ya. Bertobat. Oke? Ini jalannya. Ini pencerahannya. Oke, teruskan. 0852 6541 5 dan seterusnya. Saya mau tanya hal ayat Roma 12 ayat 11. Saya mau tanya kutipan ayat yang tertulis jangan kerajinanmu kendor. Apakah arti hal dari kerajinan ini kendor? Apa maksud hal ini dalam perbuatan kasih atau pelayanan di gereja? Iya. Kata kerajinanmu kendor itu sebenarnya dalam teks aslinya kecepatan. Kecepatanmu menjadi lambat. Ya. Berapa? Ulangi. Tunggu sebentar. Tunggu saya cek dulu ya. Roma berapa? Lihat dulu ya. Roma pasal 12. Oh, salah. Sebentar. Roma 12 ayat 11. Sip. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Jadi kata
kerajinanmu kendor itu sebenarnya sluggish, slothful. Neros. Ini bicara soal speed. Ya. Oh iya, betul, speed. Jangan kerajinanmu, ya. Jangan kerajinanmu kendor. Ya. Jangan kecepatanmu menjadi lambat. Ya. Spaude, dari kata speed. Speed, spaudi. Kalau kita tahu kan speed ya. Bahasa Yunaninya spaudi. Jadi kadang-kadang atau seringkali kita memiliki kecepatan, itu artinya pertumbuhan iman dan intensitas pelayanan kita melambat. Biasanya karena ada ketertarikan atau ada interest atau perhatian kepada yang lain. Ya. Biasanya kita berdoa, contoh sederhana ya. Sekarang tidak berdoa karena nonton film Korea. Nah itu. Biasanya kita mendengarkan Truth ID, tertarik, lihat media sosial yang lain, lalu berpindah perhatian. Ini membuat kecepatan kita bertumbuh menjadi lambat dan intensitas kita melayani Tuhan menjadi kurang. Oleh sebab itu tujuan hidup kita harus satu, Tuhan dan kerajaannya. Isi hidup kita cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Saya sendiri belajar untuk itu. Kadang-kadang kalau sudah mulai tertarik pada yang lain memang jadi kendor. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jelas ya, ini bicara soal kecepatan. Dalam teks aslinya sebenarnya bicara soal ini. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another, in business not slothful, in spirit fervent in the Lord serving. Ini kalau bahasa tulisan Yunaninya begitu. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Oke. Saya kira cukup jelas. Ayat tertulis, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apakah ini berbicara tentang kehidupan rohani di kehidupan gereja? Ini dalam kehidupan pribadi dalam seluruh aspeknya. Bukan hanya kegiatan gereja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kalau dalam mungkin saya lihat dulu bahasa Indonesianya ya, supaya lebih jelas ya. Saya lihat dalam bahasa Yunaninya tadi. Kalau dalam bahasa Indonesianya lengkapnya begini ya. Tunggu. Dalam terjemahan macam-macam. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala maksudnya adalah spiritnya, gairahnya, ya, itu menyala-nyala, ya. Seperti menjadi panas, be hot, to boil with heat, be hot, ya, Z-O, to be hot, atau glow, atau solids, ya, be fervent. Jadi maksudnya biarlah rohmu menyala-nyala itu gairah kita itu besar untuk melayani Tuhan. Yang ini jadi yang pertama, biarlah jangan kerajinanmu kendor, kecepatannya jangan berkurang. Tetapi biarlah kita bergairah. Gairah kita bukan hanya aktivitas di gereja. Pasti gairah yang pertama adalah bagaimana kita memperkenan hati Allah. Hanya Tuhan dan kerajaannya tujuan kita. Dan kita bergairah untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Berkenan berarti kita selalu bertindak sesuai pikiran perasaan Allah. Dan menemukan apa bagian kita dalam pelayanan yang harus kita penuhi. Apa bagian pelayanan kita yang harus kita penuhi.
Itu maksudnya. Apa bagian pelayanan kita yang harus kita penuhi? Itu maksudnya. Ya. Oke. Sebelum kita meninggal dunia, semua bagian kita sudah kita penuhi. Kita menghadap Allah dengan sukacita. Oke deh. 0812 872 82 dan 858 dan seterusnya. 0812 872 dan seterusnya. Usia 26 tahun Bekasi. Shalom Pak Erastus, ini kedua kali saya bertanya. Sebelumnya saya berterima kasih ya karena sudah menjawab pertanyaan saya. Saat ini saya sedang dilanda ketakutan karena abang saya akhir-akhir ini suka nonton tausiah Islam dan saya mendengar dia membaca info-info tentang agama Islam. Jujur saya takut pikiran saya sudah yang aneh-aneh saja. Saya sudah berkali-kali melarangnya tapi dia malah marah saat saya larang. Saya harus gimana ya Pak? Abang saya merasa pahit dalam hidupnya karena dia mengabdi diri dia kena kutuk. Sehingga kemalangan demi kemalangan dia alami terus. Akibat kuliah yang tak kunjung selesai dan masih menganggur. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin membantu dia, bahkan menawarkan diri untuk menemui dosennya, tapi dia menolak dan tidak mau. Saya selalu bawa dalam doa untuk abang saya, tapi saya merasa belum ada perubahan. Malah saya temukan abang saya sekarang ini seperti itu. Mohon sarannya ya Pak, terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ini pasti ruwet ya, pasti ruwet. Dan saya lihat kamu ini orang yang sayang kakak ya. Kamu sayang kakak. Yang kamu lakukan sekarang ini pertama berdoa saja. Berdoa dulu maksud saya. Yang kedua jadi teladan, menunjukkan kasih perhatian. Kalau bicara mengenai kuliah dan itu membuat dia merasa terganggu, kamu jangan ngomongin kuliahnya. Ngomongin yang lain dan tunjukkan perhatianmu. Nanti dia sendiri yang ngomong soal kuliahnya. Jangan sok jadi pahlawan, membuat dia jadi malah tidak suka. Anda dianggap kepoh. Ini pasti kamu itu agak kepoh punya. Memang perhatian kamu baik, kamu peduli. Tapi kepoh begini, mau tahu gini membuat abangmu jadi kesel. Ya, jadi marah. Jadi akhirnya nggak suka sama kamu. Jangan kepoh. Mau tahu gitu, kamu diam saja. Kasih perhatian, bang udah makan belum? Dia suka makan apa kamu beliin. Kamu rapiin kamarnya bila perlu atau apa. Gitu, itu dulu. Ya. Adapun kalau dia melakukan hal-hal yang membuat kamu khawatir, ya jangan banyak ngomong. Ya. Nanti kamu dipimpin Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata yang tepat untuk mengarahkan dia. Kalau dasarnya emosimu, egomu, dagingmu, dia nggak berubah, malah sakit hati. Tolong deh, jangan kepoh. Ya. Penuh kasih saja, tunjukkan perbuatan yang baik ya nak ya. Oke, usiamu 26 tahun sayang, kamu jangan kepoh. Oke, hanya kelakuan kamu yang akan memberkati dia. Tapi saya salut loh, kamu sayang abangmu. Kamu jadi kayak kakaknya, bukannya dia jadi kakak kamu. Mestinya kamu jadi kakaknya, dia jadi adikmu. Capek deh. Tuhan memberkati kamu nak, ikut terus Truth ID ya. Suara kebenaran, kamu akan jadi lebih dewasa. Ya, Tuhan memberkati.